Menteri Kesehatan mengeluh harga obat di sini 3 kali dari harga obat di Malaysia. Ini harus diketemukan sebenarnya solusinya ini. Karena tentu aja masyarakat Indo yang berobat ke luar negeri itu merugikan negara, karena bakal menguras devisa negara. Ya tapi kan namanya orang sakit pasti mau yang terbaik dong. Bukannya harusnya Indonesia yang berbenah ya? Nah itu dia. Kenapa bela-belain berobat di Malaysia? Gua mending berobat di luar negeri daripada Indonesia. Mending ke Malaysia atau Singapura lah. Jadi kalau misalnya presiden bilang jangan berobat di luar, ya masalahnya di Indonesia kurang bagus. Kan lihat banner ini, lucu nggak sih? Jujur kita katakan mungkin kita kalah. Kurang lebih 670.000 pasien dari Indonesia berobat ke Malaysia. Jadi Indonesia itu adalah yang paling ramai datang ke Malaysia. Sekarang fakta memang. Pak Presiden aja udah mengeluh. Selamat datang di channel saya, Ria Oktorina. Kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena menarik yang sering menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat kita, yaitu mengapa begitu banyak orang Indonesia memilih berobat ke Malaysia. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa yang membuat banyak warga kita rela mengeluarkan uang lebih, menempuh perjalanan yang tidak dekat, dan bahkan merasa lebih nyaman melakukan perawatan medis di negeri tetangga? Apakah ada sesuatu dalam sistem kesehatan kita yang kurang memadai? Atau ada hal-hal yang mungkin belum banyak kita pahami? Saya akan coba mengupas alasan-alasan di balik fenomena ini dengan harapan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua, yang semata-mata untuk kebaikan bersama. Menteri Kesehatan mengeluh harga obat di sini 3 kali dari harga obat di Malaysia. Ini harus diketemukan sebenarnya solusinya ini. Sehingga orang berobat banyak ke Malaysia. Jadi ini memang fakta bahwa di industri farmasi kita lemah. Ini soal misalnya ini bicara ini soal bahan baku obat. 3 kali di Malaysia harga obat, di Penang paling tidak 2,5 kali harga di sini. Makanya banyak orang ke Penang berobat. Sama dari Sumatera Utara banyak ke Penang itu. Nah, itu persoalannya. Jadi memang ini tekstil, farmasi memang ini menghadapi problem. Sekarang fakta memang. Pak Presiden aja udah mengeluh. Coba, beliau katanya supaya perizinan debirokratisasi, apalagi itu kan, tak tahu nggak jalan. Beliau mengeluh, ada buktinya. Kalau kita jujur, kalau lihat dari data yang ada, 50% yang keluar negeri itu dari 10 miliar US dollar itu ya, lebih ya, 11 miliar US dollar itu 50% itu ke Malaysia. Ya, Penang ya. Ke either ke Penang atau ke Lembak Leng. Lembak Leng ini Kuala Lumpur dan sekitarnya, atau Melaka atau Johor. Nah, kalau kita lihat yang di sana memang ada sebagian mereka untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apa sih yang mendasarinya? Kalau kita lihat dari data, ingin mendapatkan data yang lebih akurat. Kemudian kalau hal ini adalah yang dimaksud, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Saya sendiri pernah di Malaysia hampir 2 tahun. Saya tahu persis peta apa yang terjadi di sana. Yang terjadi di sana adalah cost yang lebih rendah. Biaya tindakan, biaya perawatan, biaya pemeriksaan itu lebih rendah di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Ini barangkali adalah salah satu imbas dari kebijakan pemerintah yang memberikan zero tax untuk kesehatan, mulai dari obat, alat kesehatan, dan sebagainya. Salah satunya. Kemudian ada yang lainnya adalah koordinasi mereka untuk melakukan health tourism ya. Sehingga kalau kita bandingkan head to head, ada beberapa biaya tindakan tertentu lah. Katakanlah operasi bypass jantung. Kita hitung kemarin di sini 4 tahun lalu itu pokoknya 80 juta. Kenapa di Penang itu bisa sampai 70 juta? Ternyata ada unit cost yang kita hitung mereka lebih murah. Nah, ini barangkali salah satu hal yang menarik. Kalau yang lain saya kira kalau fasilitas sama. Hard skill atau skill dari dokternya tidak jauh berbeda, bahkan kita juga banyak yang lebih canggih. Tapi satu hal yang mungkin perlu kita sikapi adalah non medical services. Jadi mereka servis yang non medis, mulai dari kemudahan, kecepatan untuk melakukan pemeriksaan, kemudian informasi yang baik yang disampaikan oleh dokternya ke pasien. Mereka punya waktu. Ini yang kita sebut dengan perbedaan soft skill. Soft skill ini adalah kemampuan interpersonal untuk berkomunikasi, berempati. Jujur kita katakan mungkin kita kalah dengan teman-teman di Malaysia. Mereka punya waktu yang banyak untuk menjelaskan apa dari diagnosis sampai rencananya.
Sampai selesai tindakan pun mereka planningnya apa mereka jelaskan. Ini yang kita tidak miliki dan mungkin ada sebagian dilakukan, sebagian kita kesampingkan. Barangkali ada banyak hal yang perlu kita perbaiki untuk soft skill teman-teman dokter di Indonesia yang hebat-hebat ini, barangkali begitu. Rin, ini gawat banget loh. Lo tau nggak sih, banyak orang Indonesia yang lebih memilih untuk berobat ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, dibandingkan di dalam negeri loh. Dan lo tau nggak sih, kemarin kedutaan Malaysia itu terang-terangan ngiklanin fasilitas kesehatan Malaysia di Indonesia. Asli iya sih, ini gawat banget. Karena secara nggak langsung kan orang-orang Indo bakal berobat ke luar negeri dan uang dari Indonesia ngalir keluar dong. Nah, tepat banget. Jadi banyak orang Indo yang ternyata lebih pilih berobat ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, Singapura, atau ke Thailand. Menurut testimoni orang yang berobat di sana nih, biayanya itu lebih murah, dokternya sangat berpengalaman, dan gak pakai ngantri lama. Oh, jadi ternyata harganya ini lebih murah ya di luar negeri? Iya, aneh kan? Justru di luar negeri, khususnya di Malaysia, kalau operasi atau permasalahan kesehatan lainnya itu lebih murah loh dibandingkan di Indonesia. Bahkan Jokowi juga pernah ngebahas masalah ini, karena tentu aja masyarakat Indo yang berobat ke luar negeri itu merugikan negara, karena bakal nguras devisa negara. Ya, tapi kan namanya orang sakit pasti mau yang terbaik dong. Bukannya harusnya Indonesia yang berbenah ya? Nah, itu dia. Jadi kalau tahu masyarakat Indo mulai berobat ke luar negeri, pemerintah sadar bahwa banyak masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap kesehatan di Indonesia. Jadi bakal diadakan namanya reformasi di bidang kesehatan. Saya sendiri pernah berobat dan check up ke Malaysia dan memang biayanya jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Ditambah lagi bisa minta obat generik yang juga lebih lengkap dan lebih murah lagi. Selain itu, saat saya ngobrol dengan beberapa pasien orang Indonesia, kenapa bela-belain berobat di Malaysia? Ada persepsi umum bahwa dokter Malaysia katanya lebih terpercaya karena katanya dokternya lebih fair. Sedangkan di Indonesia ada oknum dokter yang jadi marketingnya pabrik obat sehingga katanya suka memberikan obat yang tidak sesuai demi mendapat komisi. Gua mending berobat di luar negeri daripada di Indonesia. Satu, masalah kekurangan dokter, banyak yang sakit nih gara-gara yang tadi gue sebut semua. Jumlah dokter kita tuh secara rasio ketiga terendah dari ASEAN. Dan banyak yang jujur ya, gak sebagus itu karena dokter itu makan dari jualan obat, bikin orang ketergantungan biar mereka gak sembuh. Jahatnya tuh gitu, walaupun gak semua dokter ya. Masalah infrastruktur juga bermasalah, rumah sakit, alat-alatnya, mendingin ke Malaysia atau Singapura lah. Jadi kalau misalnya presiden bilang jangan berobat di luar, ya masalahnya di Indonesia kurang bagus. Kalian lihat banner ini, lucu gak sih? Jadi step one untuk Indonesia maju, beresin kesehatan. Jadi kalau kita lihat itu, orang Indonesia itu paling ramai berobat ke Malaysia ya. Dari seluruhnya Indonesia. Jadi ini adalah tanggungjawab Malaysia Healthcare untuk memberikan informasi yang betul kepada pasien dari Indonesia sebelum datangnya ke Malaysia. Oke, Farah, apa nih yang membuat Malaysia menjadi tujuan untuk pengobatan gitu? Jadi kalau ikutkan data ya Ninda ya, daripada tahun 2019 sebelum pandemi itu ada kurang lebih 670,000 pasien dari Indonesia berobat ke Malaysia. Jadi Indonesia itu adalah yang paling ramai datang ke Malaysia, sama ada di Kuala Lumpur, Penang atau ke negeri lain di Malaysia. Fenomena masyarakat Indonesia yang memilih layanan kesehatan di Malaysia bukanlah hal yang baru. Bahkan, tren ini semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Ada sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama-tama, salah satu alasan utama yang kerap diangkat adalah terkait dengan biaya. Layanan kesehatan di Malaysia menawarkan harga yang relatif lebih terjangkau, bukan hanya dalam hal biaya perawatan saja, tetapi juga harga obat-obatan dan kemudahan akses transportasi yang mendukung. Hal ini membuat banyak pasien merasa lebih terbantu secara finansial jika dibandingkan dengan layanan serupa di kota-kota besar di Indonesia. Namun, tidak hanya soal harga. Ada pula aspek kenyamanan dan komunikasi antara pasien dan dokter yang menjadi salah satu pendorong utama. Di Indonesia, beberapa pasien sering merasa komunikasi dengan tenaga medis masih kurang optimal. Hal ini seringkali menjadi keluhan dalam proses penyembuhan, di mana banyak orang merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya didengar atau mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai kondisi kesehatan mereka. Sementara itu, di Malaysia, banyak pasien yang merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi dengan tenaga medis karena sikap yang lebih empatik dan mudah dipahami. Komunikasi yang baik ini tentunya menjadi elemen penting dalam proses penyembuhan. Dan di Malaysia, pasien merasa didengar dan diberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai kondisi kesehatan mereka. Di sisi lain, ada pula faktor infrastruktur yang menjadi perhatian. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal fasilitas kesehatan yang modern dan memadai. Di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura, rumah sakit seringkali dilengkapi dengan teknologi medis yang canggih dan fasilitas yang lebih lengkap. Hal ini memberikan kenyamanan tambahan bagi pasien yang membutuhkan perawatan khusus atau prosedur medis yang rumit. Mereka merasa lebih yakin bahwa mereka bisa mendapatkan fasilitas terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mereka di luar negeri. Selain itu,
kita juga harus mengakui bahwa ada faktor persepsi atau pandangan di masyarakat yang mempengaruhi pilihan untuk berobat ke luar negeri. Di beberapa daerah, masih ada stigma yang menyatakan bahwa perawatan kesehatan di luar negeri dianggap lebih berkualitas. Persepsi ini tentu menjadi tantangan bagi sistem kesehatan kita. Padahal, tidak sedikit dokter dan tenaga medis di Indonesia yang memiliki kompetensi tinggi dan bisa bersaing dengan tenaga medis dari negara lain. Namun, karena beberapa tantangan tadi, seperti sistem regulasi yang seringkali dianggap rumit dan infrastruktur yang terbatas, tidak sedikit masyarakat yang tetap lebih percaya pada layanan kesehatan di negara tetangga. Tentu, keputusan untuk memilih berobat ke luar negeri bukanlah sekedar tentang perbandingan negara mana yang lebih baik, tetapi lebih pada kenyamanan, kepercayaan, dan pengalaman yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Di sini, kita bisa belajar bahwa banyak aspek yang harus terus diperbaiki dalam sistem kesehatan kita. Mulai dari peningkatan fasilitas, pelatihan komunikasi bagi tenaga medis, hingga penyederhanaan regulasi yang dapat mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik. Harapannya, di masa depan, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pelayanan yang sama baiknya di dalam negeri, sehingga tidak perlu lagi merasa harus mencari perawatan ke luar negeri. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa pembahasan ini bukanlah untuk membandingkan atau memicu konflik, melainkan untuk kita renungkan bersama sebagai pembelajaran. Mari kita jadikan fenomena ini sebagai inspirasi untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia, agar masyarakat kita bisa mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik di negeri sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Ria Oktorina, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.